Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu Rahayu Sagung Dumadi Kesaktian Ki Ageng Pandanaran. Pada sekitar abad ke-16 Masehi, hiduplah seorang bupati yang bernama Pangeran Mangkubumi yang memerintah di daerah Semarang. Beliau adalah putra dari bupati pertama Semarang, Haryo Madyo Pandan. Sepeninggal ayahandanya, Pangeran Mangkubumi menggantikan kedudukan sang ayah sebagai bupati kedua Semarang dengan gelar Ki Ageng Pandanaran. Ia diangkat menjadi kepala pemerintahan Semarang pada tanggal 2 Mei 1547 Masehi atas hasil perundingan antara Sultan Hadiwijaya dengan Sunan Kalijogo. Sebagai kepala pemerintahan, Ki Ageng Pandanaran melanjutkan usaha yang telah dirintis oleh sang ayah. Di sela-sela kesibukannya mengurus tugas-tugas pemerintahan, ia juga giat mengembangkan kegiatan-kegiatan keagamaan untuk membina rakyatnya. Kegiatan tersebut diantaranya mengadakan pengajian secara rutin, menyampaikan ceramah-ceramah melalui khutbah Jumat, serta telah berhasil menjalankan tugas-tugas pemerintahan dengan baik dan patuh kepada ajaran-ajaran Islam seperti mendiang ayahnya, sehingga rakyatnya pun hidup makmur dan damai. Namun, sifat manusia dapat saja berubah setiap saat. Demikian pula Ki Ageng Pandanaran. Sebagai seorang manusia, keberhasilan yang telah dicapai membuatnya lupa diri. Sifatnya yang dulu baik tiba-tiba berubah menjadi congkak, sombong, dan kikir. Ia senang mengumpulkan harta untuk kemewahan. Kehidupan mewah itu pun membuatnya lalai terhadap tugas-tugasnya, baik sebagai kepala pemerintahan maupun pengembangan agama Islam. Ia tidak pernah lagi memberikan pengajian dan ceramah kepada rakyatnya. Demikian pula, ia tidak pernah merawat pondok pesantren dan tempat-tempat ibadah. Mengetahui sikap dan perilaku Ki Ageng Pandanaran tersebut, Sunan Kalijogo segera memperingatkannya dengan cara menyamar sebagai penjual rumput. Dengan kecerdikannya, Sang Sunan menyiapkan nasihat-nasihat kepada sang bupati pada saat menawarkan rumputnya. Suatu hari datanglah Sunan Kalijogo ke kediaman Ki Ageng Pandanaran dengan mengenakan pakaian compang-camping layaknya seorang tukang rumput. Di sela-sela menawarkan rumputnya, Sang Sunan menasehati Ki Ageng Pandanaran agar tidak terbius oleh kemewahan dunia. "Maaf Tuan, sebaiknya Tuan segera kembali ke jalan yang benar dan diridhoi Allah," ujar Sunan Kalijogo yang menyamar sebagai penjual rumput. "Hai tukang rumput, apa maksudmu menyuruhku kembali ke jalan yang benar? Memang kamu siapa? Sudah berani menceramahiku?" tanya Ki Ageng Pandanaran dengan nada menggertak. "Maaf Tuan, saya hanyalah penjual rumput yang miskin. Hamba melihat Tuan sudah terlalu jauh terlena dalam kebahagiaan dunia. Saya hanya ingin memperingatkan Tuan agar tidak melupakan kebahagiaan akhirat. Sebab kebahagiaan yang abadi adalah kebahagiaan akhirat," ujar si penjual rumput. Mendengar nasihat itu, Ki Ageng Pandanaran bukannya sadar, melainkan marah dan mengusir si penjual rumput itu. Meski demikian, si penjual rumput tidak bosan-bosannya selalu datang menasihatinya. Namun, setiap kali dinasihati, Ki Ageng Pandanaran tetap saja tidak menghiraukan nasihat itu. Khawatir perilaku penguasa daerah Semarang itu semakin menjadi-jadi, Sunan Kalijogo menunjukkan kesaktiannya. "Wahai bupati yang angkuh dan sombong, ketahuilah, harta yang kamu miliki tidak ada artinya dibandingkan dengan harta yang aku miliki," kata penjual rumput itu. "Hai tukang rumput, kamu jangan mengada-ada. Buktikan kepadaku jika kamu memang orang kaya.
seru Ki Ageng Pandanaran. Akhirnya Sunan Kalijogo menunjukkan kesaktiannya dengan mencangkul sebidang tanah. Setiap bongkahan tanah yang dicangkulnya berubah menjadi emas. Ki Ageng Pandanaran sungguh heran menyaksikan kesaktian penjual rumput itu. Dalam hatinya berkata bahwa penjual rumput itu bukanlah orang sembarangan. "Hai penjual rumput, siapa kamu sebenarnya?" tanya Ki Ageng Pandanaran penasaran bercampur rasa cemas. Akhirnya penjual rumput itu menghapus penyamarannya. Betapa terkejutnya Ki Ageng Pandanaran ketika mengetahui bahwa orang yang dihadapannya adalah Sunan Kalijogo. Ia pun segera bersujud seraya bertobat. "Maafkan saya Sunan, saya sangat menyesal atas semua kekhilafan saya selama ini. Jika Sunan tidak keberatan, izinkanlah saya berguru kepada Sunan," pinta Ki Ageng Pandanaran. "Baiklah Ki Ageng, jika kamu benar-benar mau bertobat, saya bersedia menerimamu menjadi muridku. Besok pagi-pagi datanglah ke Gunung Jabal Kat. Saya akan menunggumu di sana. Tapi ingat, jangan sekali-kali membawa harta benda sedikit pun," ujar Sunan Kalijogo mengingatkan. Dengan tekad kuat ingin belajar agama, Ki Ageng Pandanaran akhirnya menyerahkan jabatannya sebagai Bupati Semarang kepada adiknya. Setelah itu, ia bersama istrinya meninggalkan Semarang menuju Gunung Jabal Kat. Namun ia lupa mengingatkan istrinya untuk tidak membawa harta benda sedikit pun. Naluri sebagai seorang wanita, sang istri memasukkan seluruh perhiasan dan uang dinarnya ke dalam tongkat yang akan dibawanya. Dalam perjalanan, sang istri selalu tertinggal jauh di belakang suaminya karena keberatan membawa tongkatnya yang berisi harta benda. Ki Ageng Pandanaran pun baru menyadari hal tersebut setelah mendengar istrinya berteriak minta pertolongan. "Kang Mas, tulung, wonten tiang salah tigo." Artinya, "Kang Mas, tolong, ada 3 orang penyamun." Mendengar teriakan itu, Ki Ageng Pandanaran segera berlari menolong istrinya. Begitu tiba di dekat istrinya, ia mendapati 3 orang penyamun sedang berusaha merebut tongkat istrinya. Dengan perasaan marah, ia menegur ketiga penyamun itu. "Hai manusia, mengapa kamu nekat seperti kambing domba?" seru Ki Ageng Pandanaran melihat sikap kasar penyamun itu. Seketika itu pula, wajah pemimpin penyamun yang bernama Sambang Dalan berubah menjadi wajah domba. Rupanya, sejak direstui menjadi murid Sunan Kalijogo, Ki Ageng Pandanaran memiliki kesaktian yang tinggi. Ucapan yang keluar dari mulutnya akan menjadi kenyataan. Melihat kesaktian itu, para penyamun tersebut menjadi ketakutan. Sambang Dalan pun bertobat dan meminta agar wajahnya dikembalikan seperti semula. Akhirnya Ki Ageng Pandanaran pun memaafkan mereka. Meski demikian, wajah pemimpin penyamun itu tetap seperti domba dan kemudian menjadi pengikut Ki Ageng Pandanaran yang dikenal dengan nama Syekh Domba. Setelah itu, Ki Ageng Pandanaran bersama sang istri melanjutkan perjalanan. Tak beberapa lama kemudian, tibalah mereka di Gunung Jabal Kat. Kedatangan mereka disambut baik oleh Sunan Kalijogo. Sejak itulah Ki Ageng Pandanaran berguru kepada Sunan Kalijogo. Ki Ageng Pandanaran seorang murid yang cerdas dan rajin. Berkat kecerdasannya, ia ditugaskan untuk menyiarkan agama Islam di sekitar daerah tersebut. Ia pun mendirikan sebuah perguruan di Gunung Jabal Kat. Ajaran Ki Ageng Pandanaran yang paling menonjol dikenal dengan istilah patembayatan, yaitu kerukunan dan kegotong royongan. Setiap orang yang datang untuk memeluk agama Islam harus mengucapkan syahadat tembayat. Berkat ajaran patembayatan, ia juga berhasil mendirikan sebuah masjid di Bukit Gala. Selain pengetahuan agama, Ki Ageng Pandanaran juga mengajarkan cara bercocok tanam dan cara bergaul dengan baik kepada penduduk sekitarnya.
Setelah itu ia pun menetap di Jabal Kat hingga akhir hayatnya. Daerah Jabal Kat dan sekitarnya sekarang dikenal dengan nama Tembayat atau Bayat. Itulah sebabnya ia diberi gelar Sunan Tembayat atau Sunan Bayat. Hingga kini makam Ki Ageng Pandanaran dapat ditemukan di atas Bukit Cakra Kembang, di sebelah selatan Bukit Jabal Kat, Desa Paseban, Kecamatan Bayat, Kabupaten Klaten. Demikian sekilas kisah kesaktian Ki Ageng Pandanaran. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, Rahayu Sagung Dumadi.